أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. Kita artikan dan kita perjelas. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Sesungguhnya orang-orang yang mereka diwafatkan oleh malaikat, yang mereka menzalimi diri mereka. Qalu, mereka mengatakan, malaikat mengatakan, fima kuntum, ada apa dengan kalian? Qalu, mereka mengatakan, kunna mustad'afina fil ardh, adalah kami orang-orang yang tertindas di muka bumi. Qalu, kata malaikat, alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Bukankah bumi Allah Subhanahu wa ta'ala itu luas, kemudian kalian bisa berhijrah kepadanya? Faulaika ma'wahum jahannam wasa'at masira. Mereka itu tempat kembali mereka adalah neraka jahanam, dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Illa mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildan, kecuali orang-orang yang tertindas dari lelaki tua, wanita dan anak-anak, la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila, yang mereka tidak mampu untuk berusaha dan mereka tidak mendapatkan jalan untuk itu. Faulaika asallahu ayya'fuwa anhum, mereka itu mudah-mudahan Allah akan memaafkan mereka. Wa kana Allahu 'afuwan ghafura, adalah Allah itu Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muraghaman katsiran wasa'. Barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, dia pasti akan mendapatkan di muka bumi perlindungan yang banyak dan rezeki yang luas. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih. Barang siapa yang keluar dari rumahnya berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, thumma yudrikhul maut, kemudian dia dijumpai oleh kematian, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, sungguh telah pasti ganjarannya, pahalanya atas Allah. Wa kana Allahu ghafurar rahima, dan adalah Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah in khiftum ay yaftinakumul ladzina kafaru. Apabila kalian berjalan di muka bumi, maka tidak ada atas kalian dosa dikala kalian mengqasar salat, jika kalian mengkhawatirkan kalian akan difitnah oleh orang-orang kafir itu. Innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina, sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah mereka bagi kalian merupakan musuh yang nyata. Wa idza kunta fihim, apabila engkau berada di tengah-tengah mereka, fa aqamta lahumus shalah, maka kamu menegakkan untuk mereka salat itu, faltaqum ta'ifatum minhum ma'ak, hendaklah berdiri satu golongan di antara mereka bersama kamu, wal ya'khudhu aslihatahum, dan hendaknya mereka mengambil senjata mereka,
Fa'idha sajadu, maka apabila mereka sujud, falyakunu min waraikum, maka hendaklah ada mereka itu dari belakang kalian. Wal ta'ti ta'ifatun ukhra, dan hendaknya datang satu golongan yang lain, lam yusallu, yang mereka belum salat, fal yusallu ma'ak, hendaknya mereka salat bersamamu. Wal yakhudhu hidrahum wa aslihatahum, hendaknya mereka tetap mengambil kewaspadaan mereka dan senjata mereka. Waddal ladzina kafaru law taghfuluna an aslihatikum wa amti'atikum fayamiluna 'alaikum mailatan wahidah. Orang-orang kafir itu ingin kalau kalian lalai dari senjata kalian dan barang-barang kalian, maka mereka akan menyerang kalian dengan suatu serangan yang dahsyat. Wala junaha 'alaikum in kana bikum adam min matarin aw kuntum marda an tadau aslihatakum. Tidak ada dosa atas kalian jika pada kalian ada gangguan dari hujan atau adalah kalian sakit, bahwa kalian meletakkan senjata kalian. Wa khudhu hidrakum, tapi tetaplah ambil kewaspadaan kalian. Innallaha a'adda lil kafirina 'adzaban muhina. Sesungguhnya Allah menyediakan bagi orang-orang kafir itu siksa yang demikian menghinakan. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita baca ini, bagian awal dari ayat yang kita baca, ada sabab nuzul. Diceritakan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, karena kaum min ahli Makkah aslam, adalah satu kaum dari penduduk Makkah, mereka telah masuk Islam. Wa kanu yastakhfuna bil Islam, mereka menyembunyikan keislaman mereka. Fa akhrajahumul musyrikuna yauma badrin ma'hum fa usiba ba'd. Maka ternyata mereka dipaksa keluar oleh orang-orang musyrik pada waktu perang Badar. Maka ada di antara mereka yang korban, mati, tewas. Qala al-muslimun, kata orang-orang Islam yang lain, kana ashabuna haula muslimin, sahabat-sahabat kami mereka itu adalah orang Islam. Wa ukrihu, mereka dipaksa untuk keluar. Fastaghfiru lahum, mintakanlah ampunan untuk mereka. Kemudian turunlah ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, innal ladzina tawaffahumul malaikah zalimi anfusihim. Sesungguhnya orang-orang yang mereka diwafatkan oleh malaikat, mereka itu menzalimi diri mereka sendiri, kata Allah. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, seperti itu kasus yang terjadi. Ada orang-orang yang telah beriman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam waktu di Makkah, tapi mereka menyembunyikan keislaman mereka. Oleh orang-orang musyrik Makkah, mereka dipaksa untuk keluar berperang melawan Nabi dalam perang Badar. Ternyata dia tewas. Yaitu yang dipermasalahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang seperti itu dikategorikan oleh Allah sebagai zalimi anfusihim. Mereka menzalimi diri mereka. Kenapa tidak berhijrah saja? Kenapa sampai dipaksa keluar untuk berperang melawan pasukan Nabi sehingga akhirnya tewas? Itu kata malaikat, fima kuntum, ada apa dengan kalian? Mereka mengatakan, kunna mustadafina fil ard, kami orang-orang yang tertindas di muka bumi. Kata malaikat, alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Apakah bumi Allah enggak luas sehingga kalian bisa berhijrah ke sana? Faulaika ma'wahum jahannam, mereka tempat kembali mereka neraka jahanam, wasa'at masira, dan itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Suatu yang sangat disesalkan kalau ada orang-orang seperti yang diceritakan di dalam ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, kalau keadaan tidak memungkinkan, tidak aman, dengan keislaman yang ada, memang disuruh untuk berhijrah demi menyelamatkan akidah. Jangan sampai seperti yang pernah terjadi,
ya tewas terbunuh, dan itu adalah tewas yang sia-sia. Tewas ya melawan pasukan Nabi, melawan saudara sendiri. Ya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dia seperti itu. Jadi kalau di dalam kehidupan kita sekarang ini umpamanya ada hal-hal yang demikian membahayakan bagi akidah, bertempat tinggal di suatu tempat yang nanti akan berakibat murtad umpamanya, atau dipaksa keluar berperang melawan kaum muslimin yang lain, daripada terjadi seperti itu, hijrah saja. Berangkatlah, tinggalkan negeri itu. Tinggalkan semua yang ada demi menyelamatkan akidah. Ibu dan bapak yang saya muliakan, para sahabat radhiyallahu anhum ketika mereka berhijrah dari Makkah ke Madinah Al-Munawwarah, mereka tinggalkan semua yang mereka miliki di Makkah. Ya, yang mereka bawa adalah badan mereka sendiri, harta, segala sesuatunya itu mereka tinggalkan demi untuk menyelamatkan akidah. Ini yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai terjadi kasus seperti ini. Ya, illal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildan, kecuali kalau ada orang-orang yang tertindas itu lelaki tua, perempuan, anak-anak, la yastati'una hilah, yang mereka nggak bisa untuk berusaha, wala yahtaduna sabila, dan mereka itu nggak mendapatkan jalan untuk keluar dari Makkah yang ada. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, ada di antara sahabat-sahabat itu yang mereka bertahan karena ada ibu, ada bapak yang tua yang gak bisa diajak keluar, seperti yang dikatakan oleh sahabat Ibnu Abbas, illal mustad'afin itu, katanya kuntu ana wa ummi mimman adzara Allah azza wa jalla, aku dan ibuku termasuk orang yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berhijrah. Karena ketika itu Ibnu Abbas yang nemani ibunya, dampingi ibunya, gak mungkin dia ninggalkan ibunya, maka dia tidak berhijrah dalam suasana yang demikian genting ketika itu. Allah Subhanahu wa taala ingin sahabat-sahabat itu tetap terselamatkan akidahnya. Ternyata ada di antara mereka yang tewas. Kalau memang gak bisa, kalau memang gak memungkinkan, ya sudahlah. Ya, sudahlah. Faulaika asallahu an ya'fu anhum. Mereka mudah-mudahan aja Allah memaafkan mereka. Wa kana Allahu 'afuwan ghafura. Allah itu Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Kalau keadaannya memang gak memungkinkan, mau bilang apa? Ya, seperti Ibnu Abbas yang mengatakan, saya gak bisa hijrah karena ibu yang harus ditemani. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wasa'. Barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, dia pasti akan mendapatkan di muka bumi itu tempat berlindung yang banyak dan rezeki yang luas. Ini jaminan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mendorong orang-orang yang beriman berhijrah kalau sekiranya kondisi mereka sudah tidak memungkinkan lagi di suatu tempat itu. Sudahlah, berangkatlah. Ya, tinggalkan orang-orang kafir, orang musyrik itu. Sebab betapapun kalau kamu betul-betul berhijrah di jalan agama Allah Subhanahu wa taala, pasti akan ada orang yang akan nolong kamu, pasti akan ada orang yang akan memberikan perlindungan, bantuan kepada kamu, dan pasti ada rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Berangkatlah. Tinggalkan aja negeri itu. Allah Subhanahu wa taala katakan seperti demikian. Nah, wa may yakhruj min baitihi muhajiran ilallahi wa rasuli, barang siapa yang keluar dari rumahnya berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, thumma yudrikhul maut, kemudian ternyata di tengah jalan mati, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, sungguh telah pastilah ganjarannya, pahalanya atas Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Allahu ghafurar rahima, Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, Allah katakan kepastian itu karena niat
seseorang itu yang keluar dari rumahnya, dari kampung halamannya, berhijrah kepada Allah dan kepada Rasul. Ternyata di tengah jalan mati. Belum sampai ke negeri yang dituju, seperti dahulu sahabat berhijrah dari Makkah ke Madinah, umpamanya, ya di tengah jalan meninggal dunia, belum sampai ke Madinah, dia berhak mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena niat hijrahnya itu. Karena niat hijrahnya itu. Jadi niat hijrah ini sudah akan membuat seseorang itu berhak mendapatkan pahala kalau sekiranya di tengah jalan dia meninggal dunia. Memang niat ini adalah suatu yang sangat menentukan. Niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Digambarkan di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis riwayat Imam Ahmad dari Abdullah bin Atiq, katanya, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya ada dengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kharaja min baitihi mujahidan fi sabilillah, barang siapa yang keluar dari rumahnya berjihad di jalan agama Allah, fa kharra an dabbatihi, kemudian dia tuh jatuh dari kendaraannya, dari ontanya, famata, kemudian mati, faqad waqa ajruhu 'ala Allah, pahalanya sudah pasti dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi belum lagi bertempur, belum lagi perang. Dia keluar, kemudian naik onta, umpamanya atau naik kuda, terjatuh dari kuda, terjatuh dari onta, mati, orang ini berhak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Au ladaghathu dabbah famata, atau dia digigit oleh binatang, ular umpamanya, famat, kemudian mati, faqad waqa ajruhu 'ala Allah, sungguh sudah pasti tetap ganjarannya, pahalanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aw mata hatfa anfi, atau dia meninggal sendiri, tiba-tiba mati. Bukan karena terjatuh, bukan karena digigit binatang, tapi mati memang terjadi. Faqad waqa ajruhu 'ala Allah, pastilah pahalanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu, Allah memberikan gambaran kalau memang seseorang itu ikhlas berhijrah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu dan Bapak yang saya muliakan, ada hadis yang lain menjelaskan. Hadis dari sahabat Abu Hurairah, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man kharaja hajan famata kutiba lahu ajrul haji ila yaumil qiyamah. Barang siapa yang keluar berhaji kemudian dia meninggal dunia, akan ditetapkan untuk dia pahala orang yang berhaji sampai hari kiamat, kendati pun dia belum menyelesaikan ibadah hajinya. Wa man kharaja mu'tamiran famata kutiba lahu ajrul mu'tamir ila yaumil qiyamah. Barang siapa yang keluar berumrah kemudian dia meninggal dunia, ditetapkan untuk dia pahala orang yang berumrah sampai hari kiamat. Wa man kharaja ghaziyan fi sabilillah famata, barang siapa yang keluar berperang di jalan agama Allah kemudian dia mati, kutiba lahu ajrul ghazi ila yaumil qiyamah, akan ditetapkan untuk dia pahala orang yang berperang sampai di hari kiamat nanti. Jadi niat keluar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, di tengah jalan meninggal dunia, sudah pasti pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kendati pun dia belum melakukan sesuatu yang menjadi niatnya, berperangkah, hajikah, umrahkah, belum sempat haji, masih ke Madinah. Macam sekarang jamaah haji Indonesia sudah berangkat menuju Madinah Al-Munawwarah, beliau-beliau niat untuk haji, tapi di Madinah kemudian meninggal. Belum dengan hajinya, sama sekali belum. Ganjaran pahala sudah pasti dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia yang keluar untuk berhaji. Demikian juga yang dijelaskan tadi, keluar berumrah, keluar berperang, niat. Jadi niat ini adalah sesuatu yang sangat menentukan. Niat adalah sesuatu yang sangat menentukan. Asalkan
dia itu betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia pasti akan mendapatkan ganjaran atas niat yang telah dia diniatkannya itu. Kemudian ayat wa idza darabtum fil ard, apabila kalian berjalan di muka bumi, falaisa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah, tidak ada dosa atas kalian kalau kalian mengkasar salat yang ada. In khiftum ayyaftinakumul ladina kafaru, jika kalian khawatir kalian difitnah oleh orang-orang kafir. Artinya kalau kalian khawatir orang-orang kafir itu akan menimpakan sesuatu yang akan mencelakakan kalian. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, ayat ini adalah ayat yang menjelaskan kebolehan mengkasar salat. Ayat yang membolehkan untuk mengkasar salat. Silakan salat yang ada, seperti salat yang 4 rakaat itu kamu kasar menjadi 2 rakaat. Ini ayatnya. Nah, kemudian ada beda pandangan dari ulama tentang keberadaan seseorang yang bermusafir itu. Apakah dia itu mutlak kalau musafir boleh mengkasar salat? Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, jumhur ulama memahami dari ayat Allah Subhanahu wa taala ini, orang yang dibolehkan untuk mengkasar salat adalah orang yang dalam perjalanannya itu melakukan perjalanan yang sifatnya mentaatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam kurung perjalanan yang baik, atau perjalanan yang istilahnya boleh-boleh saja, yang bersifat kemanusiaan. Ya. Jadi perjalanan yang dilakukan itu perjalanan yang baik, perjalanan pergi haji, pergi umrah, pergi nuntut ilmu, atau perjalanan yang sifatnya baik, boleh-boleh saja, dia berkunjung, dia jalan-jalan, dia rekreasi, wisata, rekreasi, boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Ya. Nah, ini yang dikatakan oleh jumhur ulama, perjalanan itu perjalanan yang baik atau perjalanan yang sifatnya boleh, dalam kurung dia bersifat kemanusiaan. Nah, jadi kalau umpamanya perjalanan itu perjalanan maksiat, menurut jumhur ulama nggak boleh mengkasar salat. Dia berencana pergi ke luar negeri, mau merampok umpamanya, itu mau berzina umpamanya, ya kan? Ya barangkali dia masih sholat, ya kan? Nah, jadi kalau perjalanan itu perjalanan maksiat, menurut jumhur ulama, di situ ada Imam Syafi'i dan Imam Ahmad mengatakan nggak boleh mengkasar. Nah, beda dengan Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah mengatakan pokoknya dia berjalan kemanapun, bagaimanapun perjalanannya itu, dia tetap boleh mengkasar salat. Kendati pun perjalanan itu perjalanan maksiat, perjalanan tidak baik, adalah merupakan hak dia untuk mengkasar salat. Jadi kalau Abu Hanifah mengatakan terserah dia, pokoknya kebolehan hukum itu kepada siapapun. Kepada siapapun. Ini beda pandangan dari jumhur ulama. Di situ ada Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Sementara Imam Abu Hanifah mengatakan kalau perjalanan maksiat nggak boleh. Ya, seperti itu. Kemudian ada orang yang mempertanyakan. Ayat ini kan mengatakan in khiftum ayyaftinakumul ladina kafaru. Jika kamu khawatir kamu difitnah oleh orang kafir. Jika kamu khawatir kalau kamu akan mendapatkan sesuatu yang akan mencelakakan kamu, dalam kurung tidak aman dari orang-orang kafir. Jadi dipertanyakan, ayat ini kan mengatakan bahwasanya boleh mengkasar itu kalau suasana nggak aman. Boleh. Kalau ada sesuatu yang mengkhawatirkan kamu,
Kan ayatnya begitu. Ya. Jadi kalau ya suasana aman, gak ada kasar. Ini ada yang mempertanyakan seperti itu. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang dipertanyakan tentang hal ini. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ya'la bin Umayyah. Kata Ya'la bin Umayyah ini, Sa'altu Umar bin Khattab. Saya bertanya kepada Umar bin Khattab. Qultu lahu. Saya berkata kepada dia, Qaulahu ta'ala, ayat Allah kan mengatakan, Laisa 'alaikum junahun an taqsuru minas salat in khiftum an yaftinakumul ladzina kafaru. Tidak ada dosa bagi kalian untuk mengqasar salat jika kamu khawatir kalau kalian akan mendapatkan fitnah, suatu yang mencelakakan kalian dari orang-orang kafir itu. Wa qad amana nas. Ya, suasana kan sudah aman sekarang. Kan gak ada ya alasan ya untuk mengkasar. Faqala li Umar radhiyallahu anhu, Umar berkata kepada saya, kata sahabat yang bertanya ini, Ya'la bin Umayyah, ajibtu mimma ajibta minhu. Saya heran, saya pernah heran dari apa yang kamu herankan itu. Fasa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dzalik. Saya pernah tanya Rasul SAW tentang hal itu. Faqal, kata Rasul, sadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum faqbalu sadaqatah. Itu sedekah Allah ya untuk kalian, terima sedekah Allah Subhanahu wa taala itu. Ya, jadi ada keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diperjelas ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan. Ayat yang menjelaskan in khiftum ayaftinakumul ladzina kafaru, jika kalian khawatir kalian difitnah atau kalian akan mendapatkan suatu yang akan mencelakakan kalian dari orang-orang kafir, ini adalah yang dominan, yang pada biasanya. Jadi ketika turun ayat, memang suasana mengkasar salat itu adalah dalam suasana gak aman. Ya, dalam suasana yang memang berat, dalam suatu perjalanan yang memang mengkhawatirkan kalian. Makanya, ya, tapi ya ayat ini tidak hanya terbatas pada suasana tidak aman dalam kondisi seperti itu. Dalam kondisi aman sekalipun, kalau kamu itu bepergian, musafir, boleh mengkasar salat. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan mengkasar salat ketika Nabi musafir. Dalam kurung suasana aman, suasana tidak ada yang mengkhawatirkan. Jadi apa yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itulah yang membuat kita boleh mengkasar salat. Kalau memang kita bepergian, musafir, meninggalkan tempat kita, berangkat ke suatu tempat yang lain. Makanya silakanlah mengkasar salat itu. Salat yang 4 jadi ya 2 rakaat. Apakah kamu mau tarik ke depan jamak takdim atau kamu mundur ke belakang jamak takhir? Ya silakan. Silakan. Ini keberadaan hukum itu. Silakan mengkasar salat dalam kondisi kamu musafir, dalam kondisi kamu bepergian. Untuk mengkasar itu apakah kamu tarik ke depan jamak takdim atau kamu undur ke belakang, yaitu ya kamu yang tentukan di hukum. Nah, ibu dan bapak yang saya muliakan, khusus pada perjalanan haji, ya, hukum yang berlaku adalah hukum yang dicontohkan oleh Nabi dalam masalah ibadah. Dalam masalah sholat, kalau ibadah haji, ya bukan hukum umum ini. Ya, tapi bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat dalam perjalanan hajinya? Karena Nabi mengatakan, khudhu anni manasikakum, ambil dari aku tata cara manasik kamu. Bagaimana Nabi dengan ibadah hajinya dalam semua rangkaian yang ada, seperti itu kita harus mencontoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dalam haji
Ya lihat Nabi, bagaimana Nabi melakukan ya ibadah terkait dengan sholat dalam perjalanan haji itu. Nah gambarannya, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tanggal 8 Zulhijjah ke Mina, melakukan tarwiyah ke Mina lebih dahulu, itu Nabi ketika di Mina tanggal 8 Zulhijjah, Nabi itu sholatnya qasran la jam'an, di kasar tidak di jamak. Ya, mulai dari zuhur tanggal 8 itu 8, ya Nabi sholat zuhur 2 rakaat pada waktunya, asar pada waktunya 2 rakaat, maghrib pada waktunya ya 3 rakaat, isya pada waktunya ya 2 rakaat, subuh besok tanggal 9 2 rakaat. Ini. Nah, waktu hari wukuf tanggal 9 Zulhijjah, zuhur dan asar itu dijamak oleh Nabi dengan jamak takdim. Asar ditarik ke waktu zuhur 2 rakaat ketika ada di padang Arafah. Kemudian ya ketika maghrib dan isya, waktu maghrib Nabi meninggalkan ya Arafah menuju Muzdalifah. Di Muzdalifah Nabi melakukan sholat isya jamak takhir bersama dengan maghrib yang tadi nggak dilakukan. Nah kemudian pada tanggal 10, 11, 12, dan 13 ketika ada di Mina, Nabi kembali melakukan sholat qasran la jam'an, di kasar tidak dijamak, pada waktunya 2 rakaat dari sholat yang 4 rakaat itu. Nah inilah, jadi kalau memang dalam haji, hendaknya seseorang yang berhaji itu mencontoh bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dalam perjalanan yang biasa, yang bukan dalam perjalanan haji, soal mengkasar ini dipersilahkan kepada masing-masing orang. Terserah kamu, apakah kamu nanti akan melakukannya dengan takdimkah atau takhirkah, kamulah yang akan menentukannya. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, betapa keberadaan sholat yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, terutama di dalam perjalanan haji itu memang harus diperhatikan oleh setiap orang yang haji, karena memang Nabi jelas melakukannya. Ada suatu yang terjadi dahulu. Ini diceritakan dalam satu hadis dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Hadis riwayat Bukhari. Katanya, "Shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rak'atain wa Abi Bakar wa Umar wa Utsman sadran min imaratihi thumma atammaha." Saya sholat bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam 2 rakaat. Demikian juga bersama Abu Bakar, Umar dan Utsman di awal dari pemerintahannya. Kemudian Nabi setelah itu menyempurnakannya. Kemudian diceritakan oleh Ibrahim kepada kami, katanya, Sami'tu Abdullah ibn Yazid yaqul, saya mendengar Abdullah bin Yazid mengatakan, "Shalla bina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu bi Mina 4 rakaat." Salatlah mengimami kami Utsman bin Affan ketika di Mina, dia salat 4 rakaat. Faqila fi dzalik li Abdullah bin Mas'ud. Lantas hal itu disampaikan kepada sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Fastarja'a. Ibnu Mas'ud mengatakan, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Ya, karena Utsman kok di Mina itu salatnya 4 rakaat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kata Ibnu Mas'ud. Kemudian kata Ibnu Mas'ud, "Shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi Mina rak'atain." Saya sholat bersama dengan Rasul SAW di Mina 2 rakaat. Wa shallaitu ma'a Abi Bakar bi Mina rak'atain. Saya sholat bersama Abu Bakar di Mina 2 rakaat. Wa shallaitu ma'a Umar ibn Khattab di Mina rak'atain. Saya sholat bersama Umar bin Khattab di Mina 2 rakaat. Kok Utsman 4 rakaat? Kata Ibnu Mas'ud, "Falaita hazi min arba'i rakaat rak'atani mutaqabbalatan." Mudah-mudahan yang seharusnya saya kalau menurut Utsman itu 4 rakaat, saya hanya 2 rakaat. Mudah-mudahan 2 rakaat yang saya lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, ini yang saya katakan, kalau memang haji, maka harus melihat bagaimana Nabi di dalam melakukan sholat yang ada. Kalau pada waktu yang lain,
silahkanlah bagi seseorang itu untuk sholat menurut kondisi dan keadaannya. Innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina. Sesungguhnya orang-orang kafir itu bagi kalian merupakan musuh yang nyata. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, ayat yang terakhir yang kita baca ini adalah ayat dalam kondisi yang demikian menakutkan, dalam kurung salat khauf, seperti salat dalam keadaan perang. Salatul khauf, salat dalam keadaan takut, salat dalam keadaan yang mengkhawatirkan, banyak macamnya yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kondisi salat dalam keadaan yang menakutkan seperti dalam keadaan perang, ada kalanya salat seseorang itu atau salat kaum muslimin itu menghadap ke arah kiblat. Ada kalanya tidak menghadap ke arah kiblat. Jadi ya pokoknya ya salat. Dari gambaran ayat Allah Subhanahu wa taala ini terlihat bagaimana pentingnya salat. Kesimpulan yang kita tarik dari gambaran tentang hal ini adalah salat adalah suatu ibadah yang tidak boleh ditinggalkan, kendati pun dalam suasana yang demikian mengkhawatirkan seperti dalam keadaan perang. Dalam keadaan perang sekalipun harus tetap salat. Nah, praktek daripada salat yang ada yang pernah ya dicontohkan, ada di antara sahabat-sahabat itu karena memang ya suasananya demikian berat, mereka hanya sholat ya 1 rakaat. Ada yang sempat 2 rakaat, ya 2 rakaat. Ya seperti itu. Jadi ya bagaimana bisanya? Bagaimana bisanya? Yang jelas tetap sholat. Nah, ini ayat yang menjelaskan kepada kita satu model atau satu contoh dari sholat khauf. Dari salat khauf yang ada. Kata Allah, wa idza kunta fihim, Muhammad, kalau kamu ada bersama dengan orang-orang, kamu ngimami orang-orang, fa aqamta lahumus shalah, kamu dirikan bersama dengan mereka salat, faltaqum ta'ifatum minhum ma'ak, hendaknya satu kelompok, satu golongan berdiri salat bersama dengan kamu, wal yakhudhu aslihatahum, hendaknya mereka tetap ya membawa senjata mereka. Jadi senjata tetap ya ada ya bersama dengan sahabat. Kalau pedang ya pedang, panah tetap ada bersama dengan sahabat dengan dalam kondisi sholat itu. Ya. Fa idza sajadu, apabila mereka itu sujud, falyakunu min waraikum, maka hendaklah mereka ada di belakang kalian, sujud bersama dengan Nabi. Wa ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu, kemudian datang satu kelompok yang lain yang belum sholat, fal yusallu ma'ak, kemudian mereka sholat bersama engkau, wal yakhudhu hidrahum wa aslihatahum, hendaknya mereka mengambil sikap waspada mereka dan senjata mereka. Jadi ya ketika sahabat ya melakukan sholat bersama Nabi dengan dengan 1 rakaat, ya kemudian Nabi nunggu kelompok yang kedua. Ya, yang tadi sudah 1 rakaat sholat bersama dengan Nabi SAW, mereka menyelesaikan ya sholatnya sendiri. Nah, kemudian ya ketika Nabi berdiri, yang belakang ikut, ini yang kedua. Nah, kemudian ya Nabi menyelesaikan sholatnya bersama dengan yang kedua itu. Yang pertama tadi melakukan sholat ya hanya 1 rakaat bersama dengan Nabi. Yang 1 rakaat mereka selesaikan sendiri. Ini satu cara daripada sholat yang kita katakan ya dengan sebutan sholatul khauf, salat dalam keadaan menakutkan dalam kondisi perang seperti itu. Ya, ini yang dijelaskan di dalam ayat. Itu tadi para jemaah yang saya mengatakan sholat yang 2 rakaat bisa saja jadi 1 rakaat. Ya, karena umpamanya kalau dalam kondisi perang seperti sekarang umpamanya seperti yang terjadi ya di Syria umpamanya perang. Ya, kaum muslimin yang demikian dia berusaha membela agama Allah Subhanahu wa taala perang, dapatnya 1 rakaat.
Ya 1 rakaat. Sambil lari karena menghindarkan daripada suara dentuman ya meriam umpamanya tembakan umpamanya. Ya sambil berdiri sambil berjalan, kemudian selesai lagi 1 rakaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian terus dari perang umpamanya. Ya seperti itu. Nah, selama kondisi masih memungkinkan dalam kurung ya suasana perang tapi masih bisa sempurna seperti yang dilakukan oleh Nabi, sempurna yang dilakukan oleh Nabi. Tapi kalau tidak, ya pas dia lagi ruku, ya ruku, tapi kemudian harus dia lari gitu. Kemudian nanti ya diselesaikan ruku, tidak kemudian sujud, kemudian salam, ya seperti itu. Ya, pokoknya tetap sholat. Tetap sholat. Kendati pun dalam suasana yang demikian genting yang mengkhawatirkan. Seperti perang yang ada ini. Makanya, ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, ya, keberadaan sholat ini adalah suatu yang sangat dipentingkan di dalam agama. Karena ini adalah hubungan antara seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kalau memang ya ngaku beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya sholatlah dimanapun, kapanpun keberadaannya. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, suasana-suasana perang yang ada seperti dulu itu kan memang perang itu hadap-hadapan, 1 lawan 1 umpamanya. Nah, ketika perang seperti itu kan memang sangat berat. Ya, sebisanya itu yang dijelaskan. Ya, cukup 1 rakaat dengan isyarat saja, kendati pun tidak sempurna dengan gerakan rukuk i'tidalnya, sampai kepada tingkat 1 sujud saja. Yang lain nggak ada. Allahu Akbar, nggak pakai rukuk, nggak pakai i'tidal, langsung sujud. Ya. Jadi sampai pada sujud saja cukup. Allahu Akbar, tanpa rukuk, tanpa i'tidal, langsung sujud. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi. Memang suasana berat, ya sampai seperti itu dijelaskan. Nah, apakah ketika itu memang harus sholat atau barangkali bisa ditunda sampai aman, sampai suasana ya lebih memungkinkan? Nah, ini kondisional. Nggak usah sekarang. Ini masih ya dentuman meriam, tembakan-tembakan, umpamanya nanti aja lah, tunggu ada aman dulu. Hormat waktu itu istilahnya. Nggak ada istilah hormat waktu. Ya, nggak ada istilah. Tapi ya sholat. Ya, nunda dalam arti kata nunggu boleh. Sebab ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, soal menunda sholat karena alasan yang memang itu benar adanya, itu pernah terjadi pada masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengeluarkan kata-kata, ternyata sahabat memahami beda-beda. Jadi terjadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menunda sholat zuhur dan asar yang seharusnya dilakukan pada waktunya, itu dilakukan oleh Nabi setelah maghrib. Ya, setelah maghrib Nabi sholat ya zuhur dan asar waktu maghrib. Setelah selesai zuhur dan asar yang tadi nggak dilakukan, Nabi baru sholat maghrib dan isya. Ini pernah terjadi Nabi seperti itu dalam waktu perang Ahzab, perang Hunain. Ya, pada waktu perang Hunain. Jadi Nabi SAW ya tidak melakukan sholat zuhur, tidak melakukan sholat asar, baru dilakukan oleh Nabi zuhur dan asar itu pada waktu maghrib. Karena memang nggak memungkinkan. Ini satu kasus. Juga pada waktu ya hari peperangan melawan suku Bani Quraizah, Nabi ketika itu ya sudah mempersiapkan pasukan. Kata Nabi kepada sahabat-sahabatnya, la yusalliyanna ahadum minkum al-asra illa fi Bani Quraizah. Sahabat, jangan ada seseorang di antara kalian yang sholat asar kecuali nanti di suku Bani Quraizah. Itu kata Nabi SAW.
fa'adrakathum shalah fi athna'it tariq. Ternyata waktu asar masuk ketika mereka masih dalam perjalanan. Ya. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, faqala minhum qailun. Nabi ada di antara sahabat itu yang mengatakan, lam yurid minna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa ta'jil al-masir wa lam yurid minna ta'khir as-salah an waqtiha fasallu as-salah li waqtiha fi tariq. Kata sebagian sahabat itu, maksud Nabi SAW mengatakan itu adalah agar kita mempercepat perjalanan, dan Nabi nggak ingin kita menunda sholat itu dari waktunya. Kemudian di antara sahabat itu sholat asar ketika mereka masih di perjalanan. Tapi sebagian sahabat yang lain menunda sholat asar itu, dan mereka baru sholat asar di waktu sampai di suku Bani Quraisyah, dan waktu itu sudah terbenam matahari. Ya, jadi ya, yang satu yang memahami, ya maksud Rasul kan mengatakan itu supaya kita ya cepat dalam perjalanan ini, segera. Pas waktu di tengah jalan udah masuk asar, mereka sholat. Yang satu lagi, ya memahami, ya kata Nabi kan nggak boleh sholat kecuali nanti di suku Bani Quraisyah. Ya jalan terus. Ternyata berakhir sholat di waktu sholat zuhur asar, maghrib baru sampai di suku Bani Quraisyah itu. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menyalahkan kedua sahabat yang berbeda itu. Jadi yang mensolatkan sholat ya di tengah jalan nggak disalahkan oleh Nabi. Yang menunda sholat sampai di Bani Quraisyah kendati pun sudah di luar waktu, dalam kurung ya zuhur asar nggak dilakukan, baru pada waktu maghrib itu dilakukan, juga nggak disalahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itulah yang pernah terjadi pada masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, ketika kita dengan kondisi-kondisi yang ada di dalam kehidupan kita sekarang ini, masalah menjamak dan mukasar salat, memang itu ya dikembalikan kepada kita. Yang jelas ada keringanan. Boleh menjamak mukasar salat itu, takdimkah kamu tarik asar itu ke zuhur, kamu tarik isya itu ke maghrib, atau takhirkah kamu tunda zuhur itu ke asar, maghrib itu ke isya, itu kamu yang menentukan. Saya contohkan umpamanya, ketika ya waktu sholat zuhur sudah masuk, ini dalam perjalanan, kita ini bagaimana ya? Ya kita sholat zuhur atau ya nanti aja kita sholat? Oh kita ya sekarang aja, umpamanya sekarang ya, nanti repot. Ya, kalau memang sekarang aja kesimpulannya, ya sekarang aja zuhur. Jadi takdimlah dia, asar ditarik ke zuhur. Oh nggak bisa, itu orang penting sekali. Kita harus kejar dia. Kalau kita sholat di sini, ini terlambat. Nanti dia nggak bisa kita jumpa dengan orang itu. Padahal orang itu harus kita ketemu. Nanti aja kita takhir. Nah, nanti aja kita takhir. Kita tunda. Ya, jadi untuk mentakdimkan, ya mendahulukan atau mentakhirkan, menunda, itu kembali kepada kita. Kembali kepada kita. Kondisilah. Ibu dan bapak yang saya muliakan, ternyata di suatu saat apa yang kita perkirakan meleset. Ya, perjalanan dari arah Surabaya ke Malang, ya kan? Rasanya nanti asar kita sampai di Malang. Ternyata macet. Nggak bisa berjalan kendaraan itu kecuali hanya setapak-setapak semeter-semeter. Akhirnya masuk Malang, sudah maghrib. Mau turun nggak bisa, pakai mobil pribadi atau pakai bis umpamanya, nggak bisa. Ya kan gitu. Jadi bagaimana? Allah Maha tahu. Nah niat kita tadi itu, ya nggak duga macet seperti itu. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, yang jelas bagaimana kita berkomitmen tidak akan meninggalkan sholat, dan adalah merupakan hak kita yang diberikan oleh agama untuk mendapatkan keringanan, menjamak dan mengkasar itu. Soal takdim, takhir kembali kepada kita. Demikian juga kalau umpamanya ada kendala-kendala yang membuat kita terpaksa tidak bisa sholat karena seperti kasus macet yang terjadi di dalam perjalanan. Seperti
seperti itulah, dan ini adalah suatu bagian dari kemudahan yang diberikan agama kepada kita untuk kita tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, memang sholat ini sangat penting. Makanya seperti yang pernah saya ceritakan dalam keterangan-keterangan berlalu, sholat adalah standar penilaian Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap seseorang yang beriman. Sebab hadis Nabi mengatakan demikian, awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah, fa in salahat salaha sa'iru 'amali wa in fasadat fasada sa'iru 'amali. Pertama sekali yang akan diperiksakan oleh Allah pada diri seseorang adalah sholatnya. Kalau memang sholatnya benar, benarlah seluruh amalnya. Kalau sekiranya sholatnya rusak, rusaklah seluruh amalnya. Makanya kita tidak boleh meninggalkan sholat, dan kita harus berusaha sesempurnanya dengan sholat yang diwajibkan kepada kita. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, inilah beberapa gambaran dari ayat yang kita kaji pada sore hari ini. Mudah-mudahan bisa menambah pemahaman ibu dan bapak tentang kajian kita yang ada. Demikian uraiannya. Berikut, mari barangkali ada hal-hal yang akan diangkatkan ke permukaan untuk kita bicarakan lebih lanjut dari masalah dan kasus-kasus yang ada dalam kehidupan ini. Saya persilakan kepada ibu dan bapak untuk menyampaikannya. Monggo, dipersilakan.